Selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini diproduksi dan dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membicarakan satu topik yang saya kira sangat penting dalam diskusi perkembangan hubungan internasional di Indonesia, yakni soal disiplin hubungan internasional, tantangan keilmuan dan relevansinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus membicarakan atau merefleksikan perkembangan ilmu hubungan internasional maupun praktek hubungan internasional dalam konteks Indonesia. Seperti kita tahu bersama, bahwa hubungan internasional sebagai satu praktik, tentu dia sudah berlangsung sangat lama. Namun, sebagai sebuah disiplin, ia relatif baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Secara formal, seperti teman-teman tahu, Departemen Hubungan Internasional pertama didirikan pada tahun 1919 di Aberystwyth University dan dalam konteks perang, saat itu Perang Dunia Pertama. Jadi semangat utama lahirnya hubungan internasional adalah semangat idealisme bagaimana mencegah peperangan terjadi. Sementara pada periode yang sama, di wilayah-wilayah dunia yang lain, di Asia, di Afrika, mereka masih bersibuk dengan perjuangan dekolonisasi. Jadi, membicarakan hubungan internasional di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks global di satu sisi dan konteks dinamika nasional pada sisi yang lain. Saya Lukmanul Hakim. Pada episode ke-9 ini kita sangat beruntung bersama kita sudah hadir Profesor Mokhtar Masud untuk membicarakan tema besar ini. Kami berdua adalah dosen ilmu hubungan internasional. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sebenarnya topik yang sangat berat dan mudah-mudahan kita bisa buat dalam beberapa seri ke depan. Kita akan membicarakan perkembangan HI dalam konteks yang mungkin sifatnya lebih historis. Dan saya kira ini historis yang sifatnya genealogis dalam arti bahwa melalui pendekatan sejarah yang akan kita diskusikan ini, kita bisa memahami mengapa dan bagaimana perkembangan hubungan internasional di Indonesia itu karakter, nature-nya seperti yang ada sekarang. Baik Bapak, kita mulai. Bagaimana cara terbaik untuk memahami perkembangan hubungan internasional di Indonesia dalam setting sejarah yang tadi saya sampaikan? Terima kasih Aim. Kita mulai podcast ini dengan topik yang semoga membumi ya. Kita melihat studi hubungan internasional di Indonesia gitu. Nah, saya ingin mengkaitkan itu dengan ya sejarah politik Indonesia gitu. Dan saya ingin ringkasnya kira-kira begini. Kita akan melihat perkembangan studi ini dalam 3 kategori. Ya, ini memang sejarah, tapi supaya ringkas dan sistematik, kita akan membicarakan studi hubungan internasional sebagai craft, gitu, bagian dari statecraft. Yang berikut ilmu studi hubungan internasional sebagai arts, gitu, diplomatic arts, gitu. Yang ketiga, studi hubungan internasional sebagai scientific endeavor, gitu ya, scientific activities, gitu. Nah, kalau dilihat dengan 3 kategori itu, studi hubungan internasional di Indonesia karena terkait dengan keperluan politik waktu itu, yaitu urusan dekolonisasi, meneguhkan kedaulatan nasional, memperbanyak dukungan internasional dari komunitas internasional terhadap perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan itu, maka yang dilakukan adalah mengembangkan studi bagi mereka yang akan menangani urusan teknikal hubungan internasional. Saya kira itu yang
Saya baca, saya dengar, saya observasi tidak langsung ya dari kejadian-kejadian itu. Dan waktu itu ada juga pembenaran mengapa statecraft itu ya gitu. Dan itu saya kira nasib negara-negara bekas jajahan. Di zaman penjajahan, bangsa ini tidak boleh berpikir merdeka. Karena itu tidak ada sekolah mengajarkan ilmu sosial. Yang diajarkan ilmu yang bisa dipakai oleh pemerintah kolonial, yaitu cara mengatur kehidupan masyarakat yang tertib. Itu karena itu sekolah hukum boleh dibuka, Rechtschool, ya gitu. Lalu tata cara bagaimana menjadi pamong praja, itu waktu itu istilahnya pangreh praja, reh artinya ngereh, itu artinya mengendalikan, gitu. Jadi ilmu itu dikembangkan dengan sekolah sekolah pamong praja ya, itu Ambach School itu di Magelang itu. Jadi orang diajari untuk bagaimana hidup tertib, order itu penting. Bagaimana mengatur hubungan supaya tertib. Lalu ilmu tadi itu tata praja, pamong praja ya gitu. Nah, ekonomi ya diajarkan. Saya tidak tahu bagaimana itu sejarahnya, tapi gitulah. Yang jelas-jelas boleh itu ilmu membangun jembatan. Nah, itu sekolahnya Bung Karno ya. Ilmu pokoknya begitulah. Ilmu menyuntik orang itu di di Surabaya namanya Nias ya. Di Jakarta namanya Stovia. Nias itu sekolah dokter Jawa. Tidak sepenuhnya dokter sebetulnya karena tidak lengkap. Tapi waktu itulah. Jadi ilmu-ilmu itu boleh. Nah, ketika kita merdeka, yang dekat dengan ilmu sosial itu yaitu gitu. Jadi pengertian ilmu sosialnya pengertian mengendalikan, ya, controlling gitu. Nah, itulah lalu mengapa generasi pertama orang yang belajar HI di Indonesia itu belajarnya hukum, ilmu hukum, hukum tata negara, hukum semua hukum dan sejarah. Sejarah diplomasi ini, diplomasi itu semua wilayah yang dikenal dalam geografi waktu itu ada sejarahnya. Sejarah diplomasi Eropa itu jelas. Sejarah diplomasi Timur Tengah itu jelas. Sejarah diplomasi Timur Jauh itu jelas. Jadi begitu ya waktu itu. Nah, itu tahun 50-an berkembang sampai kemudian datang tim dari Amerika yang saya tahu itu yang orangnya masih hidup sekarang itu Profesor Donald Weatherby. Nah, muridnya adalah itu Bapak Idris Adrianata Kusuma almarhum, Bapak Herku Tanto, tokoh-tokoh kita waktu itu almarhum, Ibu Sulustiati Ismail Ghani, alhamdulillah masih sugeng, Bapak Ismail Ghani almarhum itu. Jadi tokoh-tokoh itu adalah tokoh yang perpindahan itu dari yang sangat statecraft, sangat sejarah itu menjadi sains. Nah, tapi saya yang luput tadi ya. Nah, di antara itu perkembangan dari statecraft ke perkenalan sains itu kurikulumnya penuh dengan diplomatic arts gitu. Dari mana arts-nya dipelajari? Dari sejarah. Dan mengundang tokoh-tokoh gitu ya. Ini semua saya bayangkan waktu itu perkembangannya dari studi mengenai craft, bagaimana mengurus hubungan diplomatik, konsuler, kira-kira gitu. Dan belakangan baru berpikir ini sebetulnya apa? Ya, lalu mulai berpikir yang lebih saintifik gitu.
Nah, ini penting untuk diingat karena dulu zaman saya kita mengeluh terus. Kok belajarnya sejarah ini, sejarah itu gitu ya. Pada zaman saya mulai menjadi dosen, dosen-dosen saya di atas saya, Pak Amal, Pak Amin, dan Pak Yahya, Pak itu mengubahnya itu ya. Sehingga kata sejarah karena mulai tidak menarik bagi anak-anak lulus SMA masuk ke sini kok sejarah melulu gitu ya. Nah, lalu disebut dengan macam-macam. Yang pulang dari Amerika dengan pikiran comparative politics memperkenalkan government and politics of itu ya. Jadi bukan lagi sejarah diplomasi timur jauh, tapi pemerintah dan politik Jepang, pemerintah dan politik Rusia, gitu-gitu ya. Jadi itu perkembangannya begitu. Nah, mengenai yang ini memang ada perkembangan menarik waktu itu ya, karena HI sebagai topik penelitian itu pertama biayanya besar. Itu waktu itu kita masih belum cukup leluasa memanfaatkan dana atau memanfaatkan sumber daya literatur segala macam ke luar negeri ya. Jadi berkutat di sini-sini. Nah, karena itu yang menarik adalah saya lupa ya, hampir semua yang keluar negeri dari jurusan ini itu pulangnya dengan studi mengenai atau comparative politics atau political development gitu. Yang satu dekat dengan area studies itu Pak Amin Rais. Itu pun belajar mengenai social movement ya di Timur Tengah. Jadi poin saya adalah ada masa ketika studi HI itu bukan dihindari, tapi tidak dikembangkan sebagai sains itu. Jadi ketika tim dari School of Advanced International Studies John Hopkins itu ke sini membawa buku Babon ya namanya itu, Politics Among Nations itu memperkenalkan cara untuk melihat secara saintifik gitu ya, positivis gitu ya, tapi tidak dikembangkan. Malah skripsi banyak teman generasi yang Pak Amal itu skripsinya tidak HI. Seingat saya ada yang nulis Masumi, ada yang menulis apa gitu ya. Karena itu ada kuliah mengenai partai politik begitu ya di jurusan ini. Jadi sebetulnya saya ingin menggambarkan perjalanannya tidak neatly seperti yang saya gambarkan itu ya gitu ya, ada itunya. Tapi saya ingin melihat ada pola itu, yaitu kita mulai dengan statecraft. Saking statecraftnya waktu itu pelajaran di luar kelas ekstrakurikulernya adalah table manner itu. Jadi dulu terkenal tuh anak HI itu, kalau masuk HI maka ada acara di restoran bagaimana cara cara bertable manner ya, makan ya gitu-gitu, lucu-lucu ya zaman itu. Tapi waktu itu malah ada yang bangga, wih HI ya, oh ya. Jadi kira-kira gitu. Poin saya adalah statecraft sebagai cara, sebagai pendekatan untuk belajar studi HI itu berpengaruh besar, gitu ya. Arts juga, gitu. Nah, yang belakangan itu sains juga, tapi agak belakangan. Saya kira sangat menarik untuk melihat atau memahami perkembangan hubungan internasional melalui 3 lensa itu. Hubungan internasional sebagai statecraft, hubungan internasional sebagai praktik, dan hubungan internasional sebagai disiplin atau sebagai sains. Nah, yang saya kira juga cukup menarik dari pengalaman Indonesia, saya kira ini bagian hubungan internasional sebagai art.
yakni bahwa tahun 50-an kita punya pengalaman yang luar biasa, kita mengorganisir konferensi Asia Afrika. Gagasannya sangat radikal, yakni mempertanyakan hierarki dunia utara dan dunia selatan. Tapi pada masa Orde Baru, hampir semua kebijakan politik luar negeri fokus utamanya adalah dalam konteks investasi untuk pembangunan, tidak lagi mempertanyakan hierarchical relations antar dunia. Nah, yang ingin saya perdalam lebih lanjut adalah bagaimana kita bisa membaca sejarah perjuangan politik luar negeri yang demikian radikal melalui pemahaman interaksi dari 3 cara melihat HI, yakni HI sebagai statecraft, HI sebagai art, dan HI sebagai science dalam mewarnai kebijakan politik luar negeri Indonesia. Saya melihat misalnya ya, konferensi Asia Afrika itu, it has nothing to do with IR studies ya. Itu muncul dari aktivisme politik. Pemimpin kita waktu itu termasuk yang menjadi Menteri Luar Negeri di zaman itu adalah aktivis. Aktivis sebelum merdeka. Mereka aktivis. Biasa memperjuangkan itu. Jadi bukan agenda dari studi. Ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini. Ini secara sosiologi pengetahuan ya. Agenda nasional memang berpengaruh terhadap agenda scientific activities ya gitu. Tetapi beberapa kali terputus ini, terputus. Jadi yang membicarakan bagaimana memperbanyak teman di dunia ini, bagaimana masuk ke dunia yang yang dipengaruhi oleh 2 raksasa itu ya gitu. Itu 2 itu, arts dan craft itu. Artsnya datang dari para aktivis yang begitu. Nah, saya duga ya, kalau saya waktu itu mahasiswa gitu ya, pekerjaan saya adalah menata meja ini, mengurus apa itu gitu-gitu saya kira ya. Tidak ada agenda itu dalam dunia keilmuan. Terputus itu. Itu persoalan kita di Indonesia ini. Jadi kalau Anda lihat misalnya Anak Agung Gede Agung ya menulis mengenai politik luar negeri Indonesia gitu-gitu. Itu lebih banyak arts dalam pengertian pengalaman yang dirumuskan menjadi pengetahuan gitu. Tapi bukan pengetahuan seperti kita bicara mengenai metodologi zaman sekarang, induktif, deduktif, gitu-gitu, bukan ya. Jadi lebih karena kepiawaian, bahkan banyak yang aktif waktu itu sebetulnya panditri, ya, pandit itu memberi komentar persoalan ya begitu. Komentator. Jadi itu. Padahal sebetulnya kalau dilihat di zaman itu ada perdebatan nilai yang luar biasa dalam dunia intelektual Indonesia ini. Nah, cara saya melihat sederhana saja ya, gitu. Di kalangan yang liberal gitu. Liberal tidak dipakai ya, liberal artinya liberal itu cara kita membuat nama ya, liberal. Yang waktu itu dipakai itu itu kaum PSI gitu ya. Maksudnya adalah mereka yang itu atau disebut Freidenker. Oh gitu ya. Freidenker Anda tahu ya, free thinker ya, berpikir bebas. Nah, di sana berkembang dalam dunia budaya, dalam dunia sastra gitu ya, berkembang humanisme universal. Gitu. Nah, ini sesuatu yang membingungkan bagi orang yang baru saja selesai melawan Belanda. Ya toh? Belanda itu jelek. Harus jelek, toh? Belanda itu berdosa. Tidak ada Belanda yang baik. Nah, orang yang humanis universal ini, ya Belanda itu ada yang baik, ada yang jahat kan gitu, toh? Nah, itu bentrokannya di situ. Ada yang yang mungkin untuk gampangnya saya sebut nasionalis romantis ya gitu.
Jadi tidak bisa. Mereka itu memang nasionalis, tapi menurut saya ada unsur nativis juga. Nativis dalam pengertian Indonesia baik, yang tidak Indonesia tidak baik, kira-kira gitu. Ada debat itu. Sementara di tempat sisi lain ada apa itu namanya di sastra Realisme ya, sosial. iya, realisme sosial ya gitu. Jadi sebetulnya ada debat itu, tapi tidak masuk ke dalam kurikulum, ya gitu. Tidak ada debat. Yang ada adalah membaca tulisan Natsir mengenai membaca tulisan Bung Karno gitu. Tapi tidak dimasukkan ke dalam wacana akademik mengenai hubungan internasional. Padahal waktu itu saya pernah mendengar ceramah dari seorang jenderal yang priayi ya, namanya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo ya, gitu. Waktu itu beliau memimpin yang sekarang namanya Lemhanas itu ya, gitu. Waktu itu beliau sudah, dan saya kira itu urut-urutannya ada Bung Karno-nya di sana, menggambarkan seperti yang digambarkan oleh Kissinger ketika menggambarkan Eropa, yaitu dunia 5 kaki, gitu ya, 5 kaki itu. Di Eropa ada kaki Inggris, Prancis, Rusia, siapa lagi yang saya hilang ini ya, gitu. 5 kaki. Kalau dunia ingin stabil, 5 kaki. Jadi berpikir mengenai struktur dengan cara begitu. Nah, ada juga waktu itu saya tidak tahu Bung Karno meniru siapa atau Mao Zedong meniru siapa, tapi Bung Karno melihat ada kekuatan di dunia ini yang sudah sombong dia, sudah establish dia. Ini yang mau berubah. Ya. Nah, zaman itu kita belum membaca siapa penulis Aljazair itu, belum membaca itu ya, belum membaca apalagi dependensia ya. Tapi waktu itu kita bicara mengenai ada pusat yang established begitu, dan ada pinggiran yang dan Mao Zedong bilang desa kepung kota, kira-kira gitu ya, gitu. Nah, Bung Karno punya pikiran itu juga, dan itu yang menumbuhkan pikiran mengenai yang Pak Hatta mulai sebagai negara bebas aktif ya. Pidato Pak Hatta sebetulnya kan menanggapi Madiun ya sebetulnya, tapi tafsirnya kemudian ya begitulah, kita jangan mengikut sana, jangan mengikut sini, kita mendayung di antara dua karang. Nah, sebetulnya itu kan satu skema ya berpikir yang mestinya itu dibawa ke dunia akademik menjadi kurikulum, menjadi silabus, lalu begitu ya. Tapi tidak. Ini tetap berjalan seperti itu saja. Mengapa Mas Sohai mau keluar negeri? Mengapa Mas Sohai mau jadi diplomat? Gitu-gitu. Jadi syaratnya bagaimana? Perilaku harus seperti diplomat. Jadi itu itu yang berkembang ya. Jadi keterputusan bukan hanya pada agenda politik itu, tapi keterputusan juga terjadi pada dunia yang secara ide dinamik itu tidak muncul di dalam kurikulum studi gitu. Ya, saya kira ini dimensi yang sangat penting ketika kita berbicara tentang HI sebagai sebuah disiplin, HI sebagai sebuah keilmuan, dan tentu saja ini perlu kajian yang lebih lanjut. Tapi kira-kira bagaimana Pak Mukhtar bisa memberi penjelasan semacam hint bagaimana pertarungan ideologi, pertarungan geopolitik yang sangat dinamis pada periode itu hampir sama sekali tidak masuk dalam agenda produksi pengetahuan ilmu hubungan internasional di Indonesia pada periode itu. Mungkin karena ya itu warisan lama bahwa ini adalah
pendidikan, mohon maaf ya, saya pakai kata ini mungkin tidak terlalu baik ya, vocational, gitu ya, menyiapkan orang untuk itu, lupa mengubah cara berpikir itu. Jangan lupa bahwa HI ini tidak pernah mengiklankan diri. Iklannya dibuat oleh masyarakat itu. Jadi tidak pernah kita pergi kemana mencari murid, tidak pernah itu, kan? Karena HI ya, waduh, saya tidak sanggup deh, kira-kira gitu ya. Jadi begitu, karena HI itu artinya bahasa Inggris, ya. Lalu belajar nanti, diplomat gitu, gimana? Jadi kita dimanja oleh itu. Kita lama sekali dimanja sampai hari ini. Kita tidak pernah beriklan. Tiap hari yang di TV itu HI ya, itulah HI katanya. Jadi saya kira kita mesti tengok kembali lah itu kesalahan lama itu ya, gitu. Jadi apalagi sekarang HI kan banyak ya, dulu sendiri kita kan. Nah, jadi saya bayangkan waktu itu kenapa tidak ada upaya memperbaiki kurikulum gitu. Ini saja sudah laku. Dan banyak, ibu-ibu senang sekali anaknya masuk HI ya. Oh, kalau Mas Rum lulus di zaman itu, ya Allah, banyak sekali ya. Poin saya adalah bahwa kita ini dibentuk oleh masyarakat. Gitu. Agenda masyarakat itu agenda yang lebih craft, lebih mohon maaf ya lah dalam tanda kutip lebih vocational gitu. Karena waktu itu cobalah bayangkan bagaimana membayangkan hidup sebagai peneliti hubungan internasional. Tuh? Siapa? LIPI itu banyak kita masuk LIPI, tapi kan kalau dibanding dengan yang lain ya, wah semua maunya waktu itu banking belum ya. NGO belum ya, kegiatan internasional yang belum banyak lah. Internasional artinya deplu, gitu. Peneliti artinya pegawai negeri, gitu ya. Peneliti artinya apa itu LIPI, gitu ya. Karena atau ya saya lupa waktu itu CSIS itu baru saja ada tahun 73 4 gitu ya, begitu. Jadi waktu itu kenapa begitu? Jangan-jangan karena itu, karena di dalam masyarakat agendanya ada agenda craft. Jadi tidak banyak memanfaatkan tadi itu dinamika cara berpikir. Nah, kalau kita membaca, saya lupa ya. Seingat saya dulu novel Senja di Jakarta itu, ingat saya ya, saya lupa lah apa betul begitu ya. Ingat saya adalah itu mencerminkan debat besar mengenai ide, mengenai ya politik lah ya, gitu di Jakarta waktu itu. Kalau membaca lagi kumpulan tulisannya Pak Herb mengenai Indonesian political thinking gitu ya, ada banyak di situ, ada banyak debat mengenai ide itu, tapi tidak muncul di dalam studi HI ini gitu. Nah, dengan cerita itu saya ingin mengatakan bahwa ya kita tidak bisa ini boro-boro kita berpikir mengenai teori yang apa gitu ya. Yang kita coba, saya sendiri mencoba waktu itu ya membayangkan kita punya ide loh di dalam konferensi Asia Afrika itu. Itu kan muncul dari satu ide melihat dunia dari kacamata kita, toh? Ya saya belum tahu. Kita perlu bekerja keras, lebih keras lagi untuk melihat ini. Kita mesti cari, mesti ada, walaupun masih sangat sederhana, orang Indonesia yang ingin melihat persoalan dari kacamata Indonesia. Di dalam sejarah, saya sudah berkali-kali bercerita ya, Profesor Sartono mulai itu. Sederhana saja. Orang melihat sejarah Banten dari kantor
dari rumahnya bupati atau rumahnya presiden atau rumahnya gubernur gitu ya. Nah, Pak Sartono melihat dari pesantren, dari desa ya gitu. Itu kan sudah membalikkan cara pandang itu, membalikkan cara berpikir gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika kita kan melihat Banten itu berkali-kali dilihat dari kacamata beda-beda ya. Dulu kacamatanya si residen itu, lalu dari kacamatanya keluarga Menak, kan, bupati itu kan. Pak Sartono melihat dari Pak Sartono bilang petani, sebetulnya itu pesantren atau saya tidak tahu lah. Tapi poinnya adalah dari dusun, gitu. Nah, dalam studi HI ini kita masih belum punya itu. Peta jalannya dulu bagaimana belum pernah kita tahu. Yang kita tahu adalah ya itu ada romantisme nasional yang masuk ke dalam karya-karya keilmuan itu. Dan itu dilawan oleh mereka yang melihat dunia ini dari gambar besar. Kan? Cara orang seperti Syahrir melihat jagat internasionalnya gitu kan beda dengan cara Bung Karno melihat jagat internasional itu. Itu sebetulnya kan bisa dijadikan pangkal tolak untuk mengetahui perkembangan pemikiran ya, HI, tapi itu belum kita lakukan. Salah satu implikasi atau konsekuensi ya dari arts sebagai pendekatan, yaitu mempelajari diplomatic arts dari sejarah, dari apa gitu. Salah satunya adalah konsekuensinya adalah calon-calon diplomat itu menjalani on the job training ya gitu. Jadi itu membuat waktu itu doktorandus ya. HI itu oleh lulusan dari S1 waktu itu namanya bukan S1. Pokoknya lulusan yang dari itu doktorandus doktoranda itu dididik lagi sendiri oleh Deplu itu. Jadi di sana ada sekolah yang berjenjang-jenjang. Ada sek dulu, ada ses dulu, ada sek gitu-gitu. Jadi sebetulnya waktu itu jangan-jangan itu juga membuat yang di tingkat sekarang namanya S1 ini menjadi ya kita ajar begini aja. Nanti diajar lagi di sana kan gitu. Jadi saya ingin menggambarkan waktu itu tadi ada complacent ya, ada sudah nyaman begini saja gitu. Jadi saya ingin ini menjadi pendorong bagi kita untuk berpikir mengenai yang lebih teoritik, konseptual, serius gitu ya, untuk melihat studi HI ini. Karena kalau saya boleh ulangi, gara-gara kita bekas dijajah, maka cara mendekati kegiatan keilmuan ya warisan dari masa penjajahan. Jadi ini statecraft gitu ya. Mungkin Aim atau Mas Rum bisa tanya ke Fakultas Hukum ya. Di Fakultas Hukum dulu ada namanya ilmu negara. Ya. Gitu. Staatskunde. Gitu. Itu kita belajar mengenai politik, mengenai apa saja itu dengan cara yang craft tadi itu. Jadi bagaimana ini dijalankan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti kalau ke fakultas pergi ke ruang dekan, bekas dekan, mantan dekan sejak awal itu SH gitu ya, gitu. Sosiologi pun SH gitu. Nah, karena cara kita mempelajari hukum waktu itu kalau di tempat lain namanya itu FHPM, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Di UI, FH, dan IPK dipisah. Nah, IPK tahun 60-an akhir menjadi Fakultas Ilmu Sosial itu gitu ya. Jadi HI-nya juga keturunan dari FH IPK itu. Jadi saya kira hampir semua begitu. Nasib kita sebagai negara bekas kolonial. Saya kira kita bisa mereview bahwa ini adalah tantangan yang sangat serius bagi kajian-kajian hubungan internasional. Artinya ada dua tugas utama bagi teman-teman yang mau belajar hubungan internasional, terutama hubungan internasional sebagai sains, hubungan internasional sebagai disiplin. Pertama, penting untuk mempelajari HI sebagai sains itu sendiri, sebagai korpus sains itu sendiri. Dan yang kedua adalah membongkar perkembangan historis yang mempengaruhi perkembangan keilmuan, orientasi ideologi, orientasi pengetahuan hubungan internasional yang dipengaruhi dalam diskusi kita kali ini oleh tiga area. Pertama, melihat HI sebagai statecraft. Yang kedua, melihat HI sebagai art. Dan yang ketiga, melihat HI sebagai disiplin atau sebagai sains. Ini area baru bagi saya, Pak Mohtar. Artinya selama ini orang seperti saya mungkin terlalu bersibuk membicarakan teori-teori besar tentang teori sosial, tapi ketika kita membicarakan tentang kontekstualisasi dalam tantangan keilmuan HI, kita lupa, seringkali saya lupa bagaimana aware terhadap perkembangan HI yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tadi disebutkan oleh Pak Mohtar. Saya kira ke depan mungkin kita akan berbicara perkembangan tantangan disiplin HI, keilmuan HI dalam konteks sains. Artinya sains yang sangat spesifik yang muncul pada periode tadi disampaikan Pak Mohtar berkembang sekitar tahun 50-an, 60-an. Ini kan lahir dalam konteks sosial politik nasional dan global yang saya kira juga sangat menarik. Misalnya dalam konteks nasional tadi disampaikan sedang ada pertarungan ideologi antara humanisme universal dan realisme sosial, dan tahun 60-an kita bisa mengatakan bahwa perspektif realisme sosial katakanlah kalah oleh dalam sejarah, dan itu juga mempengaruhi alur bagaimana kajian-kajian ilmu sosial itu relatif habis dimensi ideologinya, semua masuk dalam kajian-kajian pembangunan, tidak luput juga studi HI. Dalam konteks global misalnya pada periode tersebut kita juga sedang menyikapi perang dingin, dan disiplin keilmuan HI yang berkembang adalah area studies dan tradisi behaviorisme. Apakah misalnya perkembangan besar ini baik di level nasional dan global itu juga mempengaruhi warna perkembangan keilmuan HI di Indonesia? Saya kira ini satu topik yang mungkin akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian seri podcast episode ke-9 podcast hubungan internasional kali ini. Terima kasih sekali atas insight. Terima kasih Pak Mohtar. Kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.